Pada episode sebelumnya, Naofumi dan yang lainnya sedang kewalahan dalam menghadapi monster T-Rex yang sangat besar. Untungnya tiba-tiba Ratu Firorial datang dan membantunya untuk mengalahkan sang monster. Hanya dalam satu kali serangan, monster T-Rex ini berhasil dilibas dengan mudah oleh sang Ratu Firorial ini. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 17. Keesokan harinya, Naofumi masih terbayang-bayang akan apa yang disampaikan oleh Vittoria. Di tengah-tengah serangan gelombang malapetaka, apabila sesama pahlawan berselisih, maka demi kebaikan dunia, dia harus membunuh keempat pahlawan legendaris tersebut. Saat sedang asik-asiknya makan pagi bersama, Vittoria muncul dan langsung mengurung Melty dengan penjara udara. Semuanya menjadi tegang. Penjara ini memunculkan aura udara terang, di mana saat Melty menyentuhnya, maka jarinya langsung tersayat. Vittoria sengaja menjadikan Melty sebagai sandera agar Naofumi mau berjanji untuk berbaikan dengan ketiga pahlawan lainnya. Walaupun sangat mustahil bagi Naofumi menjalaninya, namun Vittoria tetap memohon padanya. Vittoria melakukan hal ini karena dia telah berjanji pada pahlawan legendaris terdahulu yang membesarkannya. Untuk menyelamatkan dunia, dia memerlukan kekuatan dari keempat pahlawan tersebut. Sayangnya Naofumi masih keras kepala. Dia yang telah terbuang dan disakiti, tidak akan pernah mau untuk berdamai dengan tiga pahlawan lainnya. Mendengar jawaban Naofumi, Vittoria terpaksa harus membunuh keempat pahlawan legendaris saat ini guna memanggil para pahlawan baru. Semuanya nampak terkejut. Naofumi pun sangat jelas memahami maksud dari pernyataan Vittoria semalam. Naofumi menyadari kemampuan Vittoria sungguh di luar nalar. Sangat mudah baginya untuk membunuh keempat pahlawan legendaris sekaligus. Naofumi sudah pasrah dengan ancaman Vittoria. Dia akan melawan dan bersiap untuk menghadapi Vittoria. Saat Naofumi akan menggunakan perisai amarah, Vittoria langsung menghentikannya hingga membuat status kekuatannya mengalami gangguan. Vittoria pun memahami kegundahan hati Naofumi. Dia pun mengujinya. Dia mau memastikan kalau Naofumi dan kelompoknya bisa mengatasi gelombang malapetaka sendirian. Untuk itu dia ingin melakukan duel 1 lawan 1 dengan Viro. Apabila Viro bisa membuat Vittoria mengakuinya, maka Vittoria akan melepaskan Melty dan menunda niatnya untuk membunuh para pahlawan. Sebenarnya Viro tidak paham apa-apa. Intinya kalau dia menang melawan Vittoria, maka Naofumi tidak akan dibunuh dan Melty dibebaskan. Hal ini membuat Viro bersemangat dan bersedia untuk bertarung. Vittoria dan Viro akan bertarung dalam wujud manusianya. Naofumi sudah tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan ini. Vittoria menggunakan sihir pelindung supaya pertarungan ini tidak menghancurkan reruntuhan di sekitarnya. Dia pun mempersilahkan Viro untuk menyerangnya kapanpun dia mau. Dalam pertarungan ini, sudah jelas Viro kewalahan dalam menghadapi Vittoria. Gerakan Vittoria sangat cepat dan dia juga bisa mematahkan sihir angin milik Viro. Melihat kondisi ini, Naofumi berencana untuk menyelamatkan Melty. Sayangnya Vittoria tahu dan langsung menyerangnya. Serangan ini membuat pertahanan Naofumi hancur dengan mudah. Naofumi melakukan hal ini karena Viro memang sangat lemah. Vittoria kemudian bertanya pada Viro, "Untuk apa kamu bertarung?" Tentu saja Viro menjawab, "Untuk melindungi tuanku." Viro benar-benar dihajar habis-habisan, tapi dia terus bertahan dan tidak menyerah. Di tengah-tengah pertarungan ini, Naofumi menyemangati Viro. Dia yakin bahwa Viro pasti bisa melakukannya. Mendengar ucapan Naofumi, membuat Vittoria mengingat pahlawan yang membesarkannya dahulu. Dahulu kala, sang pahlawan juga menyemangati Vittoria, sama persis dengan yang sekarang dilakukan oleh Naofumi. Vittoria menjadi terlena. Sesaat kemudian, Viro mulai mengeluarkan sihirnya dan menyerang pertahanan Vittoria. Serangan ini pada akhirnya bisa menghancurkan sihir pelindung Vittoria hingga membuat wajahnya tergores. Vittoria benar-benar terkejut dibuatnya. Viro pun bersedih.
Namun dia tidak menyerah dan tetap berdiri tegak. Dia ingin menjadi lebih kuat, sehingga bisa melindungi semuanya. Saat itu Vittoria menyudahi pertarungan ini. Dia bilang kalau Viro adalah pemenangnya. Vittoria akan melepaskan Melty karena Viro telah berusaha sebaik mungkin. Semuanya memberikan selamat pada Viro. Setelah itu Vittoria memberikan sebuah mahkota pada Viro. Mahkota ini adalah bukti bahwa Viro telah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Vittoria. Saat mahkota disematkan di kepala Viro, para burung Viroria langsung bersorak. Vittoria pun menunjuk Viro sebagai penerusnya. Tiba-tiba mahkota ini menghilang dan berganti dengan sebuah jambul. Jambul ini tidak akan bisa hilang walaupun dicabut berkali-kali. Seiring dengan kemampuannya yang berkembang, maka jumlahnya akan terus bertambah. Vittoria pun mengobati luka Naofumi dan memberikan jambulnya supaya bisa diserap oleh perisai Naofumi. Saat itu semua skill perisai Virorial terbuka secara paksa. Sayangnya, level Naofumi masih belum bisa melihat kemampuan ini. Dia pun sangat berterima kasih pada Vittoria. Vittoria membuat sebuah perayaan untuk menyambut Viro sebagai Ratu Virorial yang baru. Mereka semua melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan bersama-sama. Suasana waktu itu benar-benar sangat menyenangkan. Semuanya nampak bahagia dan melupakan berbagai masalah yang terjadi. Raptalia, Viro, dan Melty tertidur di tengah-tengah para burung Virorial dengan sangat nyenyak. Sementara Naofumi masih terjaga, memandang bangunan-bangunan tua, ditemani dengan Vittoria. Vittoria masih bertanya-tanya, apakah Naofumi bisa berdamai dengan pahlawan lainnya. Dia juga memberikan masukan pada Naofumi, supaya dia bisa menjelaskan duduk permasalahan ini dengan pahlawan yang lainnya. Naofumi pun berjanji akan berusaha menjelaskan semua pada pahlawan yang lain. Vittoria kembali menjelaskan, nantinya akan ada waktu di mana dunia meminta pengorbanan yang besar. Di sana, para pahlawan akan dipaksa untuk memilih tujuan mereka bertarung, apakah demi dunia ini ataukah demi rakyatnya. Jika memilih dunia, maka banyak nyawa yang akan hilang. Namun jika memilih rakyat, maka itu pun juga adalah hal yang menyakitkan. Vittoria lebih memilih pahlawan perisai dari yang lainnya karena pahlawan yang merawat calon ratu takkan mungkin berhati jahat. Dia pun memberikan skill tambahan pada Naofumi supaya bisa meminimalisir efek dari perisai amarah. Naofumi kembali berterima kasih yang sebesar-besarnya hingga membuat Vittoria terharu mengingat kebaikan tuannya dahulu. Dia pun menyandarkan kepalanya pada Naofumi dan menangis bahagia. Di tempat lain, Ren dan Itsuki terus melanjutkan penyelidikannya hingga mengarah pada sebuah goa. Mereka menemukan sebuah peti, di mana pada peti tersebut tersimpan 4 senjata legendaris. Saat telah dibuka, peti itu ternyata kosong. Itsuki yang merasakan ada hal yang tidak beres, langsung mengingatkan semuanya untuk segera lari dari tempat itu. Namun sepertinya terlambat. Tempat mereka berpijak telah diserang oleh kekuatan maha dahsyat hingga membuat ledakan yang sangat hebat. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 17. Semoga kalian semuanya suka. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.